perkenalkan nama saya Marsha Cynthia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang flip-flop D pada sistem penyimpanan data sensor. Di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu jelaskan fungsi D flip-flop pada sistem penyimpanan data digital. Yang kedua, membuat tabel kebenaran D flip-flop dan menjelaskan hubungan antara input D dan output Q. Yang ketiga, membuat rancangan rangkaian simulasi D flip-flop yang menunjukkan proses penyimpanan data berbasis clock. Pertama-tama, apa itu D flip-flop? D flip-flop merupakan flip-flop yang paling sederhana karena dia hanya menggunakan satu inputan saja, yaitu D. Output Q akan mengikuti inputan D setiap pulsa clock. D flip-flop juga dapat disebut sebagai delay flip-flop karena dia dapat menunda data sensor sebesar satu clock. Ada beberapa fungsi D flip-flop, salah satunya yaitu menyimpan data sensor sementara, sinkronisasi data, dan untuk menghilangkan glitch. Lalu kita akan masuk untuk penentuan jenis dan karakteristik flip-flop yang akan kita gunakan, yaitu jumlah inputannya yaitu cuma satu, yaitu dari input itu sendiri. Yang kedua, fungsi clock. Clock yang akan kita gunakan sebanyak 4, dan outputnya ada Q dan Q inverse atau Q sebelum dan Q sesudah. Yang kedua, kita menganalisis logika rangkaian, di mana kita menentukan kondisinya, di mana jika input D sama dengan 0, maka ini disebut dengan kondisi reset, yaitu kita mengubah kondisi sebelumnya menjadi 0. Tetapi untuk yang kedua, jika inputannya itu 1, ini disebut dengan kondisi set, di mana kita mengubah kondisi sebelumnya menjadi 1. Yang kedua, kita masuk ke analisis clock pulse, di mana di sini kita akan menggunakan kondisi awalnya yaitu 0, dan inputan yang kita gunakan yaitu 01 dan 01. Yang pertama, jika dia inputan awalnya 0, ini disebut dengan kondisi reset, di mana kondisi awal sebelumnya yang 0, kita ubah menjadi 0. Dia tetap menjadi 0, dan untuk Q inverse atau Q sesudahnya, itu adalah pembalik, maka dia 0 tadi dibalikan menjadi 1. Sedangkan untuk yang inputannya adalah 1, ini disebut dengan kondisi set, di mana dia diubah menjadi 1, maka Q sebelumnya itu 1, dan untuk Q sesudahnya atau Q pembaliknya yaitu sama dengan 0. Maka tabel kebenaran atau keadaannya yaitu kita menggunakan 4 clock, 1, 2, 3, 4, dan inputan D-nya ada 4 juga yaitu 0, 1, 0, 1. Untuk yang tadi, untuk inputan D, kita akan mengubahnya menjadi 0 karena itu disebut dengan reset. Dan untuk Q sesudahnya, yaitu pembalik, dia akan menjadi 1. Dan untuk inputan yang kedua, yaitu 1, ini disebut dengan set, kita mengubahnya menjadi 1. Dan untuk Q inverse-nya adalah 0. Begitu juga dengan 3 dan 4. Setelah membuat tabel kebenaran, kita akan masuk ke perancangan rangkaian simulasi, di mana untuk simulasi ini saya menggunakan aplikasi WinLogiLab Lab, dan pada rangkaian ini kita menggunakan 4 gerbang logika NAND, 1 gerbang logika NOT, di mana NOT ini adalah sebuah pembalik atau inverse, dan menggunakan 1 input, 1 clock, dan 2 output Q. Nah, untuk kondisi awalnya yaitu Q sama dengan 0, jika output sama dengan Q sama dengan 1, maka artinya output Q sudah menyala. Untuk yang kedua ada input, yaitu jika input berubah atau tidak, output tidak akan terpengaruh jika clock dalam keadaan tidak aktif. Nah, maka dan sebaliknya, tetapi jika clock dalam keadaan aktif, maka output akan terpengaruh oleh input. Yang terakhir ada output, yaitu kondisi awal Q sama dengan 0. Tetapi jika diubah atau kita menekannya, dia akan berubah menjadi 1, yaitu maka output Q-nya adalah mati. Tetapi untuk output Q sebelum dan output Q sesudahnya akan ditentukan oleh kondisi D atau disesuaikan lagi dengan tabel kebenaran yang kita gunakan. Lalu kita masuk kesimpulannya. Maka dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian D flip-flop berhasil disusun tanpa menggunakan D flip-flop siap pakai, di mana kita menggunakan beberapa gerbang logika, yaitu gerbang NAND dan NOT. Lalu yang kedua, rangkaian ini menghasilkan nilai
dengan menggunakan dua kondisi yaitu reset di mana mengubah menjadi nol dan set mengubah menjadi satu. Hasil simulasi sesuai dengan tabel kebenaran dan rangkaian yang kita gunakan tadi bekerja sesuai studi kasus. Rangkaian ini bermanfaat sebagai dasar memori sementara, register, dan pengendali data pada rangkaian digital. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dari rangkaian simulasi saya, tetapi saya akan langsung melakukan ke simulasi aplikasinya. Nah, jika dia nol, maka outputnya itu ini yang sebelum, dan ini yang sesudah. Jika dia inputannya nol, dia akan di reset menjadi nol, dan Q sesudahnya atau Q pembaliknya menjadi satu, karena dia menggunakan gerbang NOT. Tetapi jika inputannya adalah satu, dia akan merupakan kondisi set, akan diubah menjadi satu, dan untuk pembaliknya adalah nol. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.